Di sini saya mau membicarakan tentang bangkit dari kegagalan. Ya, semua orang pasti bisa ya merasakan kegagalan. Dan kegagalan itu kayaknya nggak ada sih yang nggak pernah merasakan gagal. Itu nggak pernah. Ya banyak sih dalam hal gagal, mungkin kita dari kecil mungkin gagal naik sepeda, atau gagal yang sekarang ini ya yang kuliah, yang semester akhir gagal tidak bisa menyelesaikan skripsi, ada yang gagal melamar kerja, gagal ujian akhir, gagal, banyaklah gagal-gagalnya. Dan nggak sedikit juga orang yang kalau gagal itu pasti mungkin ya hampir semua mungkin itu merasakan sedih atau marah gitu, dan bahkan stres. Itu yang hal-hal yang begitu itu bisa membuat jadi dirinya itu tidak percaya diri, pesimis, tidak suka, tidak menerima kenyataan begitu. Dan itu wajar-wajar aja sih. Dan kadang di saat kita lagi down itu mesti ada teman atau kerabat itu yang memberikan positif, kayak nyemangatin, positive thinking aja bro gitu, misalnya kan. Dan itu gak salah sih, gak salah. Cuman di saat kita sedih, stres, marah, itu justru perlu juga untuk dilampiaskan gitu. Karena itu kan energi energi negatif ya yang kita keluarkan waktu kita marah atau sedih. Itu perlu juga untuk ya kita lampiaskan. Sedih ya boleh, marah ya boleh, asal jangan berlarut-larut gitu, jangan sering-sering lah nangis gitu. Dan ya pokoknya jangan sedih atau marah berlarut-larut terus-terusan, itu nggak baik. Karena ya taulah yang berlebihan itu nggak baik kan. Nah selanjutnya jangan selalu untuk melihat ke atas. Seperti kalian kalau melihat orang-orang sukses itu, kita kan sering membandingkan diri kita dengan orang yang udah sukses. Nah untuklah sekali-sekali juga melihat ke samping, juga melihat ke bawah. Melihat ke samping, kita bandingkan diri kita itu dengan orang yang senasib dengan kita. Kita bandingkan apakah kita lebih baik dari dia atau tidak. Dan kita jangan lupa juga untuk melihat ke bawah. Artinya kita juga membandingkan diri kita dengan orang yang kurang beruntung dari kita. Nah kalau dari orang-orang sukses yang sekarang itu ya banyak sih, udah banyak ceritanya. Bisa mereka pun juga merasakan gagal berkali-kali. Penulis Harry Potter, siapa sih namanya, aduh lupa, ini aja, pendiri KFC itu memerlukan percobaan, bahkan ditolak berkali-kali, mungkin berapa ratus kali itu baru bisa mendirikan KFC. Pendiri McD, untuk mendirikan franchise McD itu perlu pengorbanan juga, ada di filmnya. Ya pokoknya nggak ada sih yang instan. Nah untuk membandingkan diri dengan yang di bawah gimana, misalnya kalau kalian misalnya kalian kuliah nggak keterima di kampus impian kalian, lalu kalian kuliahnya pindah ke kampus yang lain gitu, ke universitas lain, dan kalian merasa gagal di situ, kalian sedih. Padahal sebenarnya ada orang yang nggak bisa kuliah, dan jadi sebenarnya itu kalian itu udah beruntung gitu. Dan
nggak perlu, ya boleh sih, boleh yang namanya gagal awal-awal sih boleh, cuman kita harus tetap yang namanya move on. Ini yang ketiga, ini tetap move on, jangan stuck di situ-situ aja. Jadi kita hidup itu berjalan, bumi itu terus berputar, waktu itu terus berjalan. Kalau kita berlarut-larut, misalnya kita ngerasa gagal, ya udah nggak mau, udah kayak putus asa gitu, itu nggak boleh, itu nggak baik. Jadi harus tetap aja jalan gitu, meskipun ya kalian pindah misalnya kayak nggak keterima di sini, pindah ke tempat lain, itu ya jalanin aja gitu. Siapa tahu kalau misalnya kalian lebih baik sih, itu lebih sukses, kalian kan bakal merasa oh ternyata ya kalau tidak keterima di kampus impian saya itu juga bukan kesalahan gitu. Bisa jadi itu jalan yang diberikan Tuhan, jalan lain. Dan ya terus apa lagi ya pokoknya jangan pernah putus asa, tetap aja bangkit gitu, karena kegagalan nggak ada yang nggak gagal, itu semuanya gagal. Maksudnya semuanya pasti pernah mengalami gagal. Biarkanlah kegagalan itu terus menerus menghampirimu sampai dia bosan dan akhirnya kamu sukses. Sekian bacotan tidak jelas motivasional dari saya, Mbak.